Kira-kira apa aja nih tips-tips biar kamu lolos di SNBT 2023? Cek video kali ini ya, dan tonton videonya sampai selesai. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kali ini ada salah satu sahabat GP ya, subscriber kita, itu ngomong nih di kolom komentar. Katanya, Kak, bikin dong video mengenai tips-tips belajar SNBT 2023 yang lebih singkat nih. Oke, dari video sebelumnya kakak udah ngejelasin ya, kalau kamu lihat itu lengkap banget di situ udah kakak jelasin. Nah, kali ini kakak akan persingkatnya aja. Kalau misalkan kalian tahu bahwa SNBT di 2023 nanti kan udah nggak ada TKA ya, berarti hanya TPS aja tuh. Kamu tahu kan TPS-nya apa aja? Ada 4 ya, ada 4 subtes, yaitu potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Tips yang pertama, yaitu gimana kamu bisa memahami setiap subtes yang ada. Kan istilahnya baru-baru semua nih. Potensi kognitif itu biasanya adalah soal-soal mengenai kemampuan kamu untuk bisa menganalisis secara logis maupun melatih penalaran umum kamu dari suatu bacaan atau dari suatu kasus dalam bacaan tersebut. Kalau kamu mau cek video-video kita tentang potensi kognitif, tipe-tipe soalnya kayak gimana, kamu bisa cek ya di video-video kita sebelumnya. Untuk penalaran matematika. Penalaran matematika berarti bagaimana kamu bisa menarik suatu kesimpulan dari suatu bacaan berdasarkan kemampuan dan dasar-dasar dari prinsip matematika. Itu adalah penalaran matematika. Tenang aja, untuk penalaran matematika nggak perlu ada rumus-rumus integral yang panjang-panjang. Tapi bagaimana kamu bisa menganalisis suatu bacaan atau suatu wacana untuk kamu sederhanakan dalam bentuk penalaran matematika yang tepat. Kemudian untuk literasi bahasa Indonesia. Literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebenarnya nggak beda jauh ya. Kalau literasi adalah bagaimana kamu bisa menganalisis suatu informasi dari bacaan ataupun wacana. Jadi itu ada bacaan yang panjang, terus nanti pertanyaannya itu berhubungan dengan bacaan tersebut. Berarti kalau bahasa Indonesia, bacaannya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris berarti bagaimana kamu mengambil suatu informasi itu berdasarkan bacaan bahasa Inggris. Dari 4 subtes itu, kamu harus tahu nih masing-masing itu seperti apa sih kira-kira soal-soalnya, tipenya seperti apa dan bagaimana. Kamu juga bisa lihat langsung informasi resminya dari lembaga BP3 ya, badan resmi dari Kemendikbud untuk ujian masuk PTN. Tips yang kedua, kamu harus buat timeline belajar. Kalau di video sebelumnya kan kakak udah ngejelasin secara rinci banget tuh timeline belajarnya kayak gimana. Tetap aja timeline belajar yang kamu buat itu fleksibel ya. Kalau misalkan kamu aktivitasnya banyak di sekolah atau mungkin mau ngejar ujian akhir semester dulu nih sekarang ya disesuaikan. Tetapi timeline belajar ini yang kamu pergunakan adalah untuk mengatur dan memanajemenkan waktu kamu untuk belajar dan persiapan ke SNBT 2023. Kurang lebih waktu yang kamu buat untuk timeline belajar kamu dari bulan November nih akhir sampai nanti kira-kira ujiannya itu biasanya ada di bulan April akhir atau Mei, sekitar bulan itu. Kamu persiapkan timeline belajar kamu. Mulai dari bulan Desember ini atau mungkin di akhir November itu kamu udah siapin nih kira-kira materi untuk minggu pertama, minggu kedua itu adalah memahami maksud-maksud soal per
per subtesnya. Jadi balik lagi ya di tips yang sebelumnya bahwa kamu harus memahami banget maksud dari subtes yang ada. Kemudian masuk nih bulan Desember dan Januari. Itu berarti udah harus masuk ke dalam perbanyak latihan soal kamu. Jadi sudah kamu pelajarin, sudah kamu pahamin di bulan November Desember ini, nanti di bulan Januari kamu sudah harus memperbanyak latihan soal kamu. Karena kamu harus terus berlatih. Berlatih itu akan membantu otak kamu untuk bisa terbiasa mengerjakan soal-soal dari SNBT 2023. Kalau udah mendekati nanti di bulan Januari kan seperti itu. Nanti kalau udah mau mendekati nih bulan Februari, Maret, itu kamu harus perbanyak tryout. Dari setiap tryout yang kamu ikutin, kamu harus evaluasi lagi, harus analisis lagi, kamu salahnya di mana, bagian apa yang kamu nggak bisa. Terus lakukan itu, diulangin lagi tryoutnya. Tryout yang sama kamu ulangin lagi, soal yang sama diulangin lagi, tapi bukan dihafalin, tapi dipahami bener-bener maksud soalnya itu apa. Kalau timelinenya sudah jelas dan terarah sampai nanti kamu ujian, kamu akan membuat persiapan yang lebih baik daripada orang lain karena kamu udah ada timeline yang jelas. Kamu memiliki manajemen waktu yang tepat untuk mengerjakan dan melatih kemampuan kamu untuk bisa lolos di SNBT 2023. Masuk tips yang ketiga, yaitu perbanyaklah latihan soal. Latihan soal ini berarti paling tidak per hari itu kamu harus bisa mengerjakan 15 sampai 20 soal per harinya per subtes. Jadi kurang lebih dalam seminggu itu ada 100 soal yang harus kamu pelajarin. Kalau kamu dirasa sibuk, kamu breakdown lagi ya, kira-kira kamu mampunya berapa. Tapi nanti menjelang udah masuk bulan Februari, Maret harus mulai dikejar. Soal-soalnya harus mulai diperbanyak lagi latihannya. Selain itu, pelatihan soal ini itu akan membantu kamu mengetahui pemahaman soal lebih mendalam. Di tips yang ketiga ini, kamu harus menentukan target-target latihan soal kamu per harinya, per minggunya, yang nanti akan membantu kamu untuk melatih kemampuan analisis logis kamu dalam menjawab soal-soal SNBT 2023. Kemudian tips yang keempat, yaitu perbanyaklah tryout. Karena tryout itu membantu kamu untuk mengetahui manajemen waktu yang tepat. Dan tentu aja ada prediksi skor nantinya. Di setiap tryout pasti kamu akan dikasih waktu dalam mengerjakan soal-soal SNBT 2023. Kamu juga bisa tuh ya nyobain tryout kita. Karena nanti per soalnya itu biasanya kamu bisa menganalisis kira-kira soal mana nih yang kamu mampu mengerjakan waktunya lebih lama, atau malah kamu juga harus tahu trik-trik cepat dalam menjawab soal-soal sehingga kamu gak kehabisan waktu untuk menjawab soal-soal dari SNBT 2023 nanti. Jadi fungsinya perbanyak tryout adalah untuk membantu kamu memiliki manajemen yang tepat dalam mengerjakan soal sehingga skor kamu nanti akan bagus. Udah skor kamu nanti bagus, ada prediksinya tuh ya, terus juga waktunya tepat. Nah itulah yang dilatih. Jadi itu tips yang keempat. Tips yang kelima, kamu bikin jurnal belajar tuh. Tadi kan udah jelas-jelas kamu bikin pemahaman dari setiap soal. Di jurnal belajar kamu, itu kamu tulis tuh kira-kira tadi habis melakukan tryout, soal mana sih yang kira-kira kamu tuh susah, atau bagian mana sih yang kamu tuh bingung, kamu tulis di jurnal belajar kamu. Di jurnal belajar kamu juga kamu bisa tuh memberikan timeline atau target per soal yang harus kamu lakukan per harinya. Jadi kamu bikin jurnal belajar yang memang itu membantu kamu dalam berprogres untuk belajar persiapan SNBT kamu di 2023. Tips yang keenam yaitu kamu ikut grup-grup diskusi. Kalau ada teman-teman kamu yang ambis, kamu ikut-ikutan ambis. Jangan sampai terlena dengan keadaan atau dengan kondisi yang ada. Jadi sebenarnya salah satu ikut grup diskusi belajar itu adalah membantu kamu dan memotivasi kamu untuk terus semangat ngerjainnya. Pasti kan ada juga ya kalanya kalau kamu lagi ngerjain soal terus kamu bete gitu. Jadi di grup diskusi itu kamu bisa saling nyemangatin dan kamu juga memiliki motivasi yang besar untuk bisa lolos di SNBT 2023 nanti. Grup diskusi ini bisa kamu cari di sosial media atau juga kita ada juga grup diskusinya kalau kamu mau sharing-sharing sama teman
teman-teman kamu yang berjuang di SNBT 2023 nanti. Kemudian kamu juga bisa ikut salah satu bimbel atau juga di bimbel kita itu bisa ada grup diskusinya lagi. Kalau misalkan dirasa kamu butuh teman untuk curhat, untuk menyemangati kamu dalam mempersiapkan SNBT 2023 ini. Jadi itu aja semuanya, ada 6 tips ya. Tips yang pertama, kamu memahami setiap subtes soal-soal itu seperti apa. Tips yang kedua, yaitu kamu bikin timeline belajar kamu. Tips yang ketiga, perbanyaklah latihan soal dan bikin target di setiap latihan soal kamu. Kemudian tips yang keempat, kamu harus perbanyak tryout. Dari situ kamu bisa melatih diri kamu dan mengetahui prediksi skor yang akan keluar nanti kayak gimana. Tips yang kelima yaitu kamu bikin jurnal belajar. Jadi kamu bisa menggabungkan seluruh tips yang tadi itu yang di awal dari tips yang 1 sampai tips 4 kamu gabungin dalam satu jurnal belajar kamu sehingga lebih teratur ya proses belajar dan persiapan kamu menuju SNBT 2023. Kemudian yang terakhir tips yang keenam berarti daya dukung kamu nih. Butuh masuk ke grup diskusi atau butuh teman-teman yang bisa bantu kamu ambis. Jadi masuk ke grup diskusi ya. Mungkin di sekolah kamu juga ada grup diskusi tersendiri atau teman-teman kamu yang ambis dan teman-teman kamu yang main-main santai tapi pengen belajar. Nah, kamu bisa tuh bikin grup diskusi pejuang untuk persiapan SNBT 2023 nanti. Persiapkan baik-baik dan lakuin 6 tips tadi yang kakak bilang. Semoga aja kamu bisa lolos dan dapat skor tinggi dan bahkan kamu bisa keterima di jurusan yang kamu pengenin. Itu aja dulu penjelasan dari kakak dan semoga aja kamu semua lolos ya untuk masuk ke PTN favorit kalian semua. See you in the next video. Dadah!